Sekalipun hujan rintik-rintik, tapi semangat kita terus menyala-nyala. Baik, mari kita siap membuka kitab kita dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Setelah Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan Kain itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan persembahan adiknya Habil diterima oleh Tuhan. Maka akibat dosa yang telah terjadi pada manusia pertama itu, maka dampaknya adalah hal-hal yang tidak baik, diantaranya iri hati, amarah, gitu ya. Nah, seperti inilah yang terjadi pada Kain. Dia menjadi marah, dendam membara, ya, dan sudah ada niatan-niatan tidak baik di dalam dirinya. Dan dari apa yang kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau fokuskan akan pengertian dosa, gitu ya. Dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya, ya. Jadi dikatakan dosa sudah mengintip, tapi engkau harus berpuasa atasnya. Tapi kalau kita teruskan membaca kisah ini, ternyata Kain tidak berpuasa atas dosa itu, melainkan dia takluk kepada dosa. Akhirnya dia pun membunuh adiknya Habil, gitu ya. Dari pemahaman ini, saudara dikasih Tuhan, bahwa dosa itu bukanlah semata-mata perilaku, bukanlah semata-mata perbuatan tidak baik, tapi ternyata dosa itu memiliki peranan, gitu ya. Ada perannya, dan karena dia memiliki peranan, berarti sesungguhnya bisa ditaklukkan. Tetapi sebaliknya bisa kita takluk olehnya, begitu ya. Jadi dosa itu tidak sekedar aku lakukan ini, aku kerjakan itu adalah sebuah dosa. Melainkan dosa itu adalah sebuah pengaruh, sebuah kekuatan yang bisa mengendalikan manusia itu sendiri. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan berkata tadi bahwa kita seharusnya menaklukkan dosa itu, gitu ya. Jadi pemahaman inilah yang membedakan pemahaman umat Kristiani melalui Alkitab, gitu ya. Tentu melalui Alkitab lah pemahaman ini kita miliki. Sementara pemahaman-pemahaman yang ada di dunia ini, mereka mengartikan bahwa dosa itu semata-mata perbuatan yang tidak baik,
perbuatan jahat, mencuri, membunuh, berbohong, itulah yang mereka pahami sebagai dosa. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu adalah satu kekuatan yang dahsyat yang bisa mengendalikan manusia, sehingga manusia itu bisa dipengaruhi, bisa diperintahnya, dan akhirnya manusia itu bisa melakukan banyak perbuatan dosa, gitu ya. Jadi dosa dengan perbuatan dosa itu berbeda, atau bisa dikatakan dosa itu tidak sama dengan dosa-dosa, gitu ya. Dosa tidak sama dengan dosa-dosa. Dengan pemahaman yang berbeda ini, justru sehingga banyak pertentangan yang terjadi di antara umat Kristen dengan umat-umat yang lain. Tapi dari apa yang terjadi dalam pertentangan itu, ternyata umat Kristen sendiri pun akhirnya bisa terbawa-bawa, gitu ya. Bisa terbawa-bawa dengan pemahaman dunia ini, sehingga pada saat terjadi dialog, terjadi perdebatan, akhirnya penjelasan yang seharusnya kesempatan bagi umat Kristen memberikan penjelasan ini secara baik dan akurat, dan diharapkan dunia ini dapat memahami dan menerima, sehingga sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 itu, yaitu amanat agung, seharusnya di dalam perdebatan itulah banyak menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi yang terjadi perdebatan tinggal perdebatan, seperti itulah jadinya, gitu ya. Terus berkepanjangan karena sebenarnya tidak seluruhnya penanya-penanya dari dunia ini yang benar-benar tidak mau mendengar. Tidak semuanya. Sebenarnya ada, walaupun tidak banyak, ada sungguh-sungguh mereka menanyakan dengan harapan mereka mendapatkan jawaban. Dan saya percaya jika jawaban itu secara akurat dan alkitabiah, maka tidak tertutup kemungkinan orang itu akan bisa membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dari apa yang terjadi perdebatan ini sangat jarang sekali, gitu ya, jarang sekali. Dan ternyata sering menjadi kelemahan dan kesalahan pada pendebat-pendebat umat Kristen itu sendiri. Padahal sudah sungguh jelas bahwa pemahaman dosa bagi umat Kristen itu sangat jauh berbeda dengan pengertian dosa yang dipahami oleh dunia ini. Sangat jauh berbeda. Kalau dunia ini menganggap dosa itu adalah perilaku tidak baik, perbuatan jahat, itulah yang mereka pahami sebagai dosa. Padahal Alkitab mengatakan dan membukakan pemahaman kepada kita, sebagaimana apa yang kita lihat di sini, bahwa dosa sudah mengintip, dosa sudah mengintai, ya, dan dia akan mempengaruhi umat manusia itu. Tetapi sebaliknya firman Tuhan juga sudah mengatakan kepada kita bahwa kita sesungguhnya dapat mengalahkannya. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari sering umat Tuhan ini yang menjadi kalah, ya, menjadi kalah.
Lalu yang mau saya sampaikan kepada kita lebih daripada itu pemahaman dosa. Gimana pemahaman dosa? Apa yang terjadi? Seperti dikatakan dosa turunan itu, ya, yang sampai hari ini tidak diterima oleh dunia ini. Dosa turunan itu, dimana dosa itu adalah melencengnya hubungan umat dengan Tuhan, gitu ya. Hubungan itu sudah melenceng, itu dosa. Sudah putus hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan agamalah yang mau mengatasi hubungan itu supaya kembali harmonis, yaitu dengan cara usaha-usaha mereka untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baik mereka, gitu ya. Itulah pemahaman dunia ini, sehingga ada pertentangan yang terus-menerus terjadi pemahaman antara pihak dunia ini dengan umat Kristen tentang perilaku-perilaku yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, di mana umat Kristen mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu tidak menentukan kita menerima keselamatan, begitu ya. Ini adalah sebuah ajaran yang terus-menerus dikumandangkan oleh umat Kristen itu, bahwa sedikit pun perbuatan baik kita tidak menentukan kita menerima keselamatan. Sementara di pihak dunia ini mereka memahami bahwa perbuatan baiknya lah yang menentukan mereka itu layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Semakin banyak perbuatan baik yang mereka lakukan, semakin layaklah mereka di hadapan Tuhan. Dan perbuatan baik inilah yang mereka imani membawa mereka sampai kepada kehidupan kekal yang akan datang. Itulah pemahaman mereka. Sementara pemahaman Kristen itu jelas, dan saya tahu hampir semua Kristen dengan bermacam-macam denominasi ini mengimani bahwa bukan perbuatan baik yang membawa umat ini layak di hadapan Tuhan dan menjadi orang percaya dan menghantar mereka bertemu dengan Tuhan di tempat kekal selama-lamanya. Tapi melalui dialog ini, karena sebagian di antara mereka sebenarnya ada hati-hati yang tulus untuk menanyakannya, bukan hanya sekedar menanyakan begitu saja atau menjebak, tetapi ada ternyata di antara mereka yang menanyakan secara tulus, sehingga mereka berkali-kali menanyakan, kalau kita sudah menjadi orang percaya, okelah saya terima bahwa kita menjadi orang percaya yang dikatakan lahir baru, yang disebut sebagai manusia baru, hidup baru, bukan dicapai atau diperoleh melalui perbuatan-perbuatan baik, melainkan hanya percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oke, baiklah, itu saya terima. Tetapi bukankah manusia ini masih tetap tidak luput dari perbuatan-perbuatan dosa? Nah, di sini yang jelas harus kita tahu antara perbuatan-perbuatan dosa dengan dosa itu sendiri, gitu ya. Tapi terlalu sayang Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Disinilah jawaban Kristen ini yang
menjadi berbelit-belit. Dan inilah satu-satunya yang membedakan gereja kita dengan mayoritas yang lain. Karena bukankah kita tahu bahwa di mayoritas umat Tuhan sekarang ini menganggap bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan itu hanya diselesaikan pada saat kita minta ampun itu, begitu ya. Itu pemahamannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya ini terus menerus dikatakan supaya kita jelas tahu bedanya, ya. Dan kalau jawaban yang diberikan oleh mayoritas gereja ini, saya menyimak dari banyak perdebatan itu, saudara kita di sebelah sana sangat tidak bisa menerimanya, gak bisa. Terlalu sayang kalau saya tidak bisa masuk ke dialog itu, gitu ya. Aturan tongkol saya rasanya gitu, dongkol. Mana saya akan bisa jawab ini, gitu. Ya. Padahal sebenarnya ada linknya yang untuk bisa masuk ke situ. Itu bukan satu atau dua, dan bisa mungkin saya katakan mayoritas. Ini terlalu sayang, terlalu sayang. Dan selalu mengatakan mereka bertobat. Ya bertobatlah. Lalu mereka bisa baca loh firman Tuhan. Bukankah di tengah-tengah umat Kristen tidak membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar? Artinya berarti manusia itu tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Membunuh sama dengan berbohong kecil. Bahkan dikatakan membunuh sama dengan membenci saudara. Berzina sama dengan melirik pikiran kotor, sama. Artinya berarti adakah manusia yang luput dari perbuatan dosa? Nah, sekarang sebagai orang yang sudah lahir baru, bagaimanakah ini dapat teratasi? Kalau engkau meminta pengampunan, apa bedanya dengan kami meninggalkan kejahatan itu? Kami mempercayai bahwa perbuatan baik kamilah yang menentukan kami layak di hadapan Tuhan. Kalian menganggap bahwa kalian punya juru selamat. Dan karena percaya kepada juru selamat itu, sehingga kalian menjadi orang yang telah menerima keselamatan itu. Lalu sama-sama kita melakukan perbuatan dosa. Dan pada saat saya melakukan dosa, baru saya teringat saya sudah terlanjur melakukan dosa. Dan oleh karena itu, ya saya cepat-cepat meninggalkan perbuatan dosa. Saya imbangi lagi dengan perbuatan baik yang bisa mengalahkan perbuatan dosa yang saya lakukan barusan. Lalu umat Kristen setelah sama seperti saya melakukan perbuatan dosa, dan akhirnya kalian melalui doa minta pengampunan, bukankah sebenarnya sama? Dan akhirnya kekristenan menjadi dilematis, menjadi dilematis, dan berusaha apologet ini memberikan jawaban, dan saya lihat mereka ini tetap menjadi bingung. Dan sebagaimana berulang kali saya katakan, sepertinya Yesus sebagai juru selamat itu
dan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya mati tergantung di kayu salib, darahnya tercurah, sepertinya tidak memiliki posisi strategis. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Sekarang kalau pertanyaan itu kepada saudara diajukan, setelah kita menjadi lahir baru, di mana kita menjadi lahir baru bukanlah karena perbuatan baik kita, tapi setelah kita menjadi manusia baru, yang jelas tentu tidak luput dari perbuatan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, jika kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, engkau sudah berdosa. Berarti banyak manusia yang posisi seperti ini, berarti berdosa. Kira-kira bagaimana nasibnya ke depan? Ada di antara kita yang berikan jawaban kepada si penanya itu? Ada di antara kita yang memberikan jawaban kepada si penanya itu setelah lahir baru jatuh kepada dosa? Sehingga dengan jawaban yang alkitabiah, maka mereka tahu bahwa iman kekristenan itu ternyata sangat jauh berbeda dengan mereka. Dan dengan dipahami seperti itu, maka saya percaya mereka akan mau mengikuti iman orang Kristen. Tapi kalau jawabannya lagi seperti itu, ya mereka mengatakan tidak jauh berbeda, sama saja, caranya saja. Halo, ada yang memberikan jawaban dari sini? Ya? Atau tidak mengerti pertanyaannya? Mungkin pertanyaan. Ya? Mungkin pertanyaan. Pertanyaannya, saya paham betul bahwa untuk menjadi orang lahir baru itu tidaklah diakibatkan karena perbuatan baik kita, tapi melainkan karena percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang yang lahir baru dan menerima keselamatan. Artinya menjadi selamat tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Tapi ternyata setelah kita menjadi orang yang lahir baru, lalu karena tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar, bahwa sekecil apapun dosa itu sudah satu hal yang sangat fatal. Berarti tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa itu, termasuk orang yang lahir baru itu. Nah, sekarang pada saat orang yang sudah lahir baru itu jatuh ke dalam perbuatan dosa, bagaimanakah nasibnya orang yang lahir baru itu? Apakah itu menghambat atau membatalkan? Ini kan persoalan surga atau neraka, kan begitu kan? Perdebatannya begitu. Apakah membatalkan dia sehingga dia tidak masuk ke surga, ke tempat kekal selama-lamanya? Enggak lah. Tidak membatalkan. Ya? Keselamatan yang dia sudah terima tidak dibatalkan. Dia tetap menerimanya. Ya, Pak Sony bilang tidak batalkan. Yang lain bagaimana? Mungkin ini berbicara mengenai status. Ya. Jika kita hidup baru, lahir baru,
sedangkan perbuatan-perbuatan dosa kita itu tidak akan membatalkan akan status kita. Ya, berarti kalau tidak batal status kita, berarti otomatis akan sampai ke Iya. surga. Iya, karena gitu kita ya. sudah berada dalam Kristus. Iya. Status kita Oke. tidak bisa. Oke. Gereja ini memahami dan mengimani bahwa perbuatan dosa tadi tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Sementara mayoritas gereja yang saya simak melalui perdebatan itu, rata-rata mereka mengatakan membatalkan, dan bahkan mereka mengatakan kalau mereka taat sampai mati. Dan lalu orang ini menanyakannya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, engkau sudah lahir baru, tapi satu saat engkau melakukan perbuatan dosa dan tidak ada kesempatanmu untuk minta pengampunan itu. Apa yang terjadi? Ini berbelit-belit, Bapak Ibu kasih Tuhan, berbelit-belit sampai hari ini di tengah-tengah gereja berbelit-belit. Sehingga ternyata tidak jauh berbeda kekristenan hari ini dengan agama-agama yang lain. Dan dengan tegas saya katakan, sepertinya Yesus itu tidak memiliki posisi yang strategis, karena kembali berdasarkan apa yang dia kerjakannya, apa yang dilakukannya. Dan pada saat dia jatuh dalam perbuatan dosa, maka yang dilakukannya adalah minta pengampunan. Tapi pertanyaan mereka, kalau engkau tidak sempat minta pengampunan, apa yang terjadi? Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada kita semua di sini, yang membatalkan engkau masuk ke dalam surga apabila engkau tidak percaya lagi kepada Juru Selamat. Bukan perbuatanmu yang menentukan, yang membatalkan atau tidak. Walaupun pengajaran ini jauh berbeda dengan pengajaran yang lain, tetapi disitulah Yesus Kristus yang menentukan. Tapi sebagaimana saya berkali-kali mengatakan di tengah-tengah kita di sini adalah bukan karena kita tahu bahwa perbuatan baik, perbuatan dosa yang kita lakukan itu tidak membatalkan, sehingga kita bahkan dengan sengaja berbuat dosa. Kalau orang yang sengaja berbuat dosa karena dia tahu bahwa perbuatan dosa itu tidak membatalkannya, maka saya katakan saat ini dia adalah orang yang bodoh. Ya, kalau ada pendeta yang mengatakan kalau begitu, kalau perbuatan dosa yang kita lakukan tidak membatalkannya, maka mari kita lakukan perbuatan dosa, berarti pendeta itu adalah pendeta bodoh. Pendeta apa namanya istilahnya lagi selain bodoh? Pendeta hamba. Pendeta apa? Pendeta budak. Ya, pendeta budak, bukan pendeta dewasa, bukan pendeta ahli waris, bukan pendeta anak waris. Gitu ya. Jadi saya percaya jika dalam perdebatan itu jawaban ini disampaikan kepada mereka, maka mereka pun tidak akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu kembali. Kenapa? Karena sudah ada jawaban yang akurat, ya. Dan itulah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa itulah istimewanya orang yang berada di dalam Yesus Kristus, ya.
Dan orang yang dalam Yesus Kristus tidak didasari lagi oleh perilakunya, oleh perbuatan-perbuatannya. Ya. Tapi coba kita kembali lagi di sini tadi, katakan tadi apa? Ayat 7 tadi, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Jadi kita harus mengendalikannya, harus berkuasa. Dan sesungguhnya dalam hal ini sebagaimana sering saya katakan, ini terjadi di dalam jiwa dan tubuh kita, ya, tubuh kita. Dan banyak orang Kristen yang tidak berani mengatakan bahwa orang yang sudah lahir baru tidak akan pernah berbuat dosa lagi, ya. Saya katakan tadi perbuatan-perbuatan dosa itu adalah tingkat tubuh, ya, tingkat tubuh. Kalau tingkat roh, kita sudah tidak pernah berbuat dosa lagi. Di mana tertulis itu? 1 Yohanes 3 ayat 9 itu, ya. Ya. Jadi sebagai orang Kristen memiliki pemahaman seperti ini. Jangan rancu antara kekristenan dengan agama itu. Yang bahkan terlalu sayang kalau saya gereja berputar-putar di sini. Ya, sudah? Bisa? Baca? Apa itu? Coba salah satu baca di kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak dosa lagi. berbuat. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Iya, iya. Jika ini disampaikan dalam perdebatan, bisa akan membungkam mulutnya manusia. Dan Yesus itu ditinggikan. Jadi sehingga orang tidak akan pernah lagi membanggakan perilakunya. Tidak akan pernah lagi membanggakan apakah dia tokoh agama. Dan inilah perbedaannya. Orang yang sudah lahir baru tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Karena kita sudah menjadi manusia baru, yaitu roh kita yang sudah baru, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi sebagaimana kita belum meninggalkan tubuh yang panah ini, maka perbuatan-perbuatan baik ini ada di tingkat tubuh. Sebagaimana Kain membunuh adiknya Habil. Pembunuhan itu yang disorot sebagai perbuatan dosa. Jadi kita pun di sini mungkin kita masih mencuri, berbohong, melawan, itu perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi roh kita sebagai orang yang lahir baru, 1 Yohanes 3 ayat 9 itu tidak akan pernah berbuat. Jadi kesempatan kita sebenarnya, kalau saya pendebatnya, saya katakan kepada pendebat dari sebelah sana, maka akan saya katakan bahwa roh saya berbeda dengan roh Anda. Mengapa roh saya berbeda? Karena saya sudah lahir baru. Tubuh kita sama, sering terjatuh dalam dosa, tapi roh kita berbeda. Bukankah itu membuat orang menjadi tersentak? Amin. Halo? Amen. Pada saat terjadi perdebatan, bukankah kata-kata ini membuat mereka tersentak? Bahwa roh kita dengan roh mereka berbeda? Inilah yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 ini. Roh saya tidak pernah berbuat dosa lagi, karena hubungan saya dengan Tuhan sudah sinkron kembali. Dan sinkron karena apa? Karena perbuatan saya atau karena karena Yesus Kristus.
Yesus Kristus mereka tidak terima, berarti hubungan mereka belum pernah pulih. Jadi roh mereka belum baru. Roh kita adalah roh yang baru. Sekarang tubuh kita sama-sama melakukan perbuatan dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan dosa tadi adalah dikendalikan oleh dosa. Ya, perbuatan dosa diakibatkan oleh adanya dosa. Itu makanya Paulus mengatakan, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu, tapi yang tidak saya inginkan, yang justru saya kerjakan, karena ada yang mengendalikan itu. Ya, coba kita lihat di Roma 6 ayat 12. Ya, Roma pasal 6. Apa dikatakan 2-3 ya? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tubuh kita ini, dalam pikiran kita ini. Jangan berkuasa lagi. Itu makanya Petrus mengatakan, lawanlah iblis, dia akan lari padamu. Karena dia adalah sebuah kuasa, maka dengan kuasalah kita juga melawannya. Sehingga bisa kita katakan, engkau dosa, pergi dari saya. Amin. Amin. Karena dia adalah kuasa, sehingga dapat diperintahkan dengan kuasa oleh firman Allah. Hai engkau dosa, pergi. Engkau tidak bisa berkuasa di dalam saya. Maka pikiran kita diubahkan, sehingga kita tidak lagi dipengaruhinya, dan dia tidak mengendalikan kita lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ingat, jadi tidak main-main dosa itu. Tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh, termasuk dosa itu. Jadi orang Kristen punya kuasa untuk menengking, untuk mengusir dosa itu, sehingga perbuatan-perbuatan dosa itu semakin tidak ada lagi di dalam kita. Kita diberikan potensi untuk seminimal mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, ya. Sehingga kita dimampukan untuk tidak sakit hati. Sehingga kita dimampukan untuk tidak tersinggung. Sehingga kita dimampukan untuk tidak membenci. Sehingga kita dimampukan untuk tidak iri hati. Sehingga kita dimampukan untuk tidak sombong. Kita dimampukan untuk tidak arogan, yang senantiasa menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan ciri-ciri agama adalah memiliki karakter seperti ini. Dimulai dari agama Yahudi, orang Farisi, mereka memiliki ciri-ciri seperti ini. Dan ciri-ciri agama itu membedakan suku, membedakan gender. Di dalam agama Yahudi, duduknya perempuan dengan para lelaki itu dibedakan. Dan laki-laki awam dibedakan dengan laki-laki yang dianggap sebagai majelis, beda. Dan bukankah gereja juga hari ini masih seperti menerapkannya, membedakannya?
ada mimbar tertentu yang hanya dipakai pendeta. Saya pernah senyum waktu saya melayani di kampung saya. Jadi mimbarnya ini besar, bertangga. Lalu ada teman sebaya saya, dia menjadi tua-tua tokoh di gereja itu karena dia seorang pegawai juga, tapi tidak majelis gereja. Lalu pada saat dia bersaksi, seperti kita kan suka kesaksian, maka saya lihat berdiri dia bukan di sini, bukan di puncaknya, tapi seperti berdiri di tangga 1 atau tangga 2 gitu. Dan dia sedikit singgung tentang mengapa dia berdiri di situ. Dia mengatakan bahwa dia tidak layak berdiri di situ. Di gereja kita tidak ada bedanya mau bersaksi di sini, mau pemimpin pujian, maupun khotbah tetap di sini. Tapi agama membedakannya, ya, membedakan. Dan non Yahudi pada saat mereka beribadah tidak bisa digabungkan dengan agama Yahudi, tidak bangsa Yahudi. Mereka ada di balkon, gitu ya. Bukankah hari ini juga seperti itu? Yang sering orang mengkafir-kafirkan. Ya. Itu adalah ciri-ciri agama. Jadi jangan jadikan kekristenan ini bercirikan agama. Ciri-ciri agama membuat satu peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar. Baik berpenampilan, baik berpakaian, gitu ya. Dan bahkan kecacatan tubuh pun di mata Tuhan itu, kalau agama itu membedakannya, ya. Jadi tidak bisa misalnya yang bercacat tubuh masuk ke ruang kudus misalnya, tidak bisa. Dan bahkan perempuan yang datang bulan tidak boleh beribadah. Dan sampai hari ini bukankah itu terjadi di ini adalah agama. Ciri-ciri agama membedakan suku, membedakan ras, membedakan gender, gitu ya, membedakan posisi, yang mana yang layak berdiri di mimbar, yang mana yang layak, gitu ya. Dan bahkan tempat pun dibeda-bedakan. Di sini tidak boleh makan. Jangan kotori tempat kudus. Nah, itu ciri-ciri agama. Padahal saya sudah katakan di sini, bolehkah kita makan di ruang ibadah? Boleh. Tapi alangkah lebih baik di ruang lain jika ada tempat yang lain, begitu kan? Jadi jangan kita bawa-bawa terus. Dan ciri-ciri agama itu sampai hari ini juga, termasuk makanan-makanan itu. Saya mau pelajari sebuah penjelasan-penjelasan pada zaman dulu itu. Katanya, makanya kan binatang-binatang banyak yang tidak bisa dimakan. Termasuk udang tidak boleh dimakan. Termasuk belut tidak boleh dimakan. Termasuk ikan lele tidak boleh dimakan. Termasuk kerang tidak boleh dimakan. Bukan hanya daging babi yang tidak boleh dimakan. Ular tidak boleh dimakan. Cicak tidak boleh dimakan. Laba-laba tidak boleh dimakan. Kalau peraturan zaman dulu, misalnya seseorang lagi masak rendang, udah masuk bumbu-bumbu banyak segala macam, udah harum sama tetangga. Rendang kan boleh kan dimakan kan?
Rendang boleh dimakan, dimasak ini rendang sudah harum, sudah mulai matang dia gitu kan. Tiba-tiba cecak jatuh dari atas. Bah! Panasan barangkali dari pelapor, jatuh cecaknya persis di kualinya. Apa yang terjadi zaman dulu? Kalau zaman dulu rendang itu dibuang semuanya. Coba betapa sadisnya agama dulu. Dan itu melalui hukum. Betapa sadisnya. Ada di antara kita yang membuang rendangnya yang sudah matang banyak lagi rendangnya karena gara-gara cecak jatuh. Ada yang membuang. Cecaknya dipencet. Dan ternyata bukan hanya rendang yang dibuang, kualinya pun dirusak, dibuang. Itu. Oleh karena itu jangan jadikan, amin. Jangan jadikan perbedaan-perbedaan segala macam ini. Itu makanya sebagaimana saya berkali-kali mengatakan di sini, tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Itu makanya Yesus datang memberikan pertolongan. Dia rentangkan tangannya, dia berkata, datanglah kepada gitu ya. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana kita melawan dosa itu tadi? Melawan dosa itu adalah engkau dekat kepada Sang Juru Selamat itu. Ya, kebaikannya itulah yang terus engkau sekolah. Maka segala godaan di sana dapat engkau taklukkan. Amin. Amin. Kasihnya pada minggu kemarin sudah dikatakan bahwa kasih terbesar adalah kematian Yesus, dan kasih yang terbesar yang diberikan seseorang kepada saudaranya adalah memberikan nyawanya. Yesus sudah memberikan nyawanya, itulah kasih terbesar. Maka milikilah pemahaman ini, engkau menerima keselamatan itu dan juga engkau menghidupi keselamatan itu senantiasa karena kita percaya, ya, karena kita percaya. Jadi kalau ada pertanyaan kembali, jika seseorang yang sudah lahir baru melakukan perbuatan dosa, tidak akan membatalkan keselamatan kita, tetapi semakin saya menyadari bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan, maka itu akan menuntun saya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dan bahkan kalau aku sengaja berbuat perbuatan dosa itu, sebenarnya saya adalah orang yang paling malang, orang yang paling bodoh. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jika saudara memberikan jawabannya, karena setahu saya ada orang yang tulus menjawabnya, tapi ternyata sampai selesai acara itu saya melihat tidak ada jawaban. Dan terlalu sayang kalau orang Kristen tidak bisa memberikan jawaban yang akurat, yang alkitabiah. Dan melalui pemahaman yang saya tahu selama ini, sangat sedikit gereja yang bisa memberikan jawaban seperti itu. Tapi percayalah, gereja ini bisa memberikan jawabannya. Amin. 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 Boleh katakan, ternyata kita bisa berikan jawaban yang akurat. Ya, kita bisa berikan jawaban yang akurat. Oleh karena itu jangan tergiur dengan gereja besar. Sekarang dengan munculnya mereka-mereka yang bertobat dari sebelah sana, gereja besar sudah mulai disinggung-singgung ini. Bahkan ada yang mengatakan apa, kursi apa? Kepala kursi emas. Ya, sudah disoroti ini sekarang. Ya. Jadi jangan tergiur engkau karena gereja besar punya AC, sound system yang besar.
Jangan jadikan gereja menjadi show di sebuah ruangan besar. Ya, itu muncul mulai dari mereka-mereka. Ya, mereka-mereka yang sudah mengalami lahir baru karena perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus Kristus melalui pandangan mereka, penglihatan, mimpi mereka, dan mulai mereka yang membuka itu karena mereka mengatakan ternyata mereka banyak kecewa kepada orang-orang Kristen yang di luar dugaan mereka tidak seperti yang mereka tahu. Ya, tapi puji Tuhan mereka mengatakan bahwa iman mereka tidak pernah tergoyahkan karena mereka lebih percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oke, oleh karena itu jadikan jemaat di tempat ini jemaat yang Alkitabiah, yang sudah ditebus dan hidup sebagaimana manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kepadamu Tuhan, di kesempatan yang baik ini